لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini, pada kesempatan ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita sama-sama berkumpul untuk mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 3 di pelajaran kedua. Pelajaran kedua ini bertemakan senangnya belajar surat An-Nasr. Ada yang sudah tahu apa itu An-Nasr? Di pelajaran ini kita akan sama-sama untuk membaca Quran surat An-Nasr, menghafal Quran surat An-Nasr, dan juga menulis Quran surat An-Nasr. Yang pertama adalah membaca Quran surat An-Nasr. Mari sama-sama kita lihat lafaz Quran surat An-Nasr dan bagaimana cara membacanya. Kita lihat ini adalah lafaz Quran surat An-Nasr. Ayat pertama nanti lihat cara Bapak membaca, kemudian diikuti dan ditirukan. Kalau ditirukan ya. Ayat pertama kita ta'awudz terlebih dahulu dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Sudah bisa? Untuk idza panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Jaa'a merupakan panjangnya 5 harokat atau 5 ketukan. Kita ulangi sekali lagi. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Kita lanjut ayat kedua. Kita baca keterangannya terlebih dahulu. Aika. Dibaca ai bukan ae. Khuluna. Huruf kho merupakan pangkal tenggorokan kho, khi, khu.
Kita coba. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Sekali lagi. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ayat ketiga. Ada keterangan huruf bertasydid, dibaca rangkap, ditekan, tidak ditahan. Dan di dalam huruf ba ini ada tasydid seperti huruf w, dan huruf ba juga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sudah bisa membacanya? Mari kita coba untuk melafalkan dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kurang lebih seperti itu. Silakan anak-anak untuk bisa mengulanginya secara terus-menerus sampai bisa membaca. Jika kita sudah bisa dan gampang untuk membaca melafalkan, maka selanjutnya adalah kita menghafal surat An-Nasr. Menghafal surat An-Nasr. Mengapa kita harus menghafal surat An-Nasr? Sama seperti surat-surat yang lainnya. Hafalan ini, surat ini dapat kita gunakan dalam bacaan sholat. Kita bisa memakainya ketika setelah membaca surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana sih Pak cara menghafal surat An-Nasr? Gampang. Caranya mudah gitu ya, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan dari Bapak yang telah Bapak contohkan tadi. Kita baca berulang-ulang sambil kita ketahui arti dari An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa, apabila telah datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwajan, dalam keadaan berbondong-bondong. Itu terjemah secara perkata. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhanmu, wastaghfirhu, dan memohonlah ampunan kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, kana tawwaba, Dia Maha penerima taubat. Jadi silahkan untuk menghafalnya
dibaca ayat per ayat, pahami terjemahannya sampai hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu contoh untuk menghafal ayat pertama dan dilakukan secara terus menerus sampai kita hafal. Yang ketiga, yaitu kita harus bisa menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Coba kita amati gambar berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa ada Bapak Guru yang sedang mencontohkan kepada anak-anak, siswa-siswi untuk menulis Quran surat An-Nasr. Sudah bisakah kita menulis surat An-Nasr? Untuk bisa menulis surat An-Nasr dengan benar, kita harus melakukan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, kita coba cermati cara menulis penggalan surat An-Nasr termasuk huruf-hurufnya. Misalkan dalam ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fathu, kita harus memperhatikan 3 huruf, yaitu huruf ro, huruf waw, dan huruf ha. Bahwa huruf ini berada di atas, posisinya agak tegak ke bawah garis. Jadi kan di buku kita, di buku anak-anakku, ada garisnya ya. Nah, huruf ro, huruf waw, dan huruf ha itu ada di atas garis tegak. Nah, nanti buntut-buntutnya itu ada di bawah garis. Seperti itu ya. Yang kedua, kita harus coba untuk menyalin tulisan penggalan surat An-Nasr. Nah, jadi kita tulis secara penggalan kalimat per kalimat terlebih dahulu. Ya, sudah disediakan di buku ya. Nanti tinggal ditirukan oleh anak-anak semua. Seperti itu. Jika kita sudah bisa membaca surat An-Nasr, kemudian kita juga bisa menghafal surat An-Nasr, dan yang ketiga kita sudah bisa menulis Quran surat An-Nasr. Coba dengarkan pesan surat An-Nasr berikut ini. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam urutan Al-Quran. Surat An-Nasr ini terdiri atas 3 ayat, sedikit ya, cuma 3 ayat. Nama An-Nasr ini, teman-teman, diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat berapa? Betul sekali. Ayat pertama, idza jaa nasrullah. Nasrullah, yang itu. An-Nasr ini artinya adalah pertolongan. Ada beberapa pokok-pokok isi surat An-Nasr. Yang pertama, bahwa pertolongan Allah itu akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Jadi ketika kita sedang dilanda kesulitan, sedang menghadapi suatu masalah yang amat berat menurut kita, tenang, ada pertolongan Allah. Makanya kita jangan khawatir, ada Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, dalam surat An-Nasr ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang beriman agar selalu bertasbih. Bagaimana kalimat tasbih? Ada yang masih hafal? Betul. Subhanallah. Dan memujinya. Biasanya bagaimana memuji Allah? Dengan membaca Alhamdulillah. Lalu meminta ampun kepada Allah. Bagaimana cara meminta ampun? Dengan beristighfar, astagfirullahalazim, dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, kita biasanya hanya menyebut nama Allah ketika kita susah. Nah, coba sekarang ketika kita senang, kita selalu menyebut nama Allah. Ketika kita susah juga kita selalu menyebut nama Allah. Ini merupakan perintah zikir. Biasanya habis sholat ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
Allahu Akbar. Ada semua di situ. Intinya, surat An-Nasr ini pertolongan Allah selalu ada dan kita harus selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada satu lagu nih. Kayaknya perlu kita coba. Nah, liriknya ada di halaman 14. Ayo bernyanyi. Sebelum baca Al-Quran, nada lagunya adalah sebelum kita makan. Kita coba ya, mudah-mudahan bisa. Sebelum baca Al-Quran, membaca basmalah dulu. Menyebut nama Allah, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Betul begitu? Coba lagi. Sebelum baca Al-Quran, membaca basmalah dulu. Menyebut nama Allah, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Tolong. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu demi waktu telah kita lalui bersama, walaupun dalam pembelajaran jarak jauh ini dengan keterbatasan kita, mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua, khususnya juga untuk Bapak sendiri. Mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melalui video ini, jangan lupa teman-teman untuk tetap mengomentari video-videonya dengan komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang kiranya belum bisa dipahami oleh anak-anakku. Maka kita harus senantiasa terus membaca, menghafal, dan menulis Al-Quran sebagaimana yang telah kita pelajari hari ini, yaitu membaca Quran Surat An-Nasr, menulis Quran Surat An-Nasr, dan menghafal Quran Surat An-Nasr. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan kita lebih bisa giat lagi dalam menghafal, membaca, dan menulis Al-Quran. Insya Allah. Marilah sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله.